Dalam dunia bisnis, banyak orang berkata, yang penting untung. Semua orang juga melakukan hal yang sama. Aturan bisa menyusul belakangan. Namun pernahkah kita bertanya dengan jujur pada diri sendiri, apakah semua keuntungan itu benar-benar halal? Ada orang yang omsetnya besar, usahanya terlihat sukses, namun hatinya gelisah, tidurnya tidak tenang, dan keluarganya jauh dari keberkahan. Ada juga yang penghasilannya tidak seberapa, tetapi hidupnya terasa cukup, rumah tangganya damai, dan doanya terasa ringan untuk diucapkan. Perbedaannya bukan pada besarnya uang, melainkan pada sumber rezekinya. Di zaman sekarang, batas antara halal dan haram dalam bisnis seringkali menjadi kabur. Riba dibungkus istilah bunga ringan, penipuan disebut strategi marketing, kecurangan dianggap akal dagang. Padahal dalam Islam, rezeki bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang cara mendapatkannya. Di video ini, kita akan membahas bagaimana Islam membedakan rezeki halal dan rezeki haram dalam bisnis, ciri-ciri keduanya, serta dampak besar yang ditimbulkan. Bukan hanya pada harta, tetapi juga pada hati, keluarga, dan kehidupan akhirat. Simak sampai selesai, karena ini menyangkut keberkahan usaha dan keselamatan iman kita. Dalam Islam, rezeki tidak hanya berarti uang atau harta benda. Rezeki mencakup ketenangan hati, kesehatan, waktu yang bermanfaat, keluarga yang harmonis, serta rasa cukup dalam hidup. Namun banyak orang mempersempit makna rezeki hanya pada hasil akhir, tanpa peduli proses bagaimana ia diperoleh, apakah melalui kejujuran atau melalui pelanggaran yang dibenarkan oleh keadaan. Padahal Allah menilai bukan hanya hasil, tetapi cara, niat, dan dampak dari usaha kita terhadap orang lain. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Artinya, sebesar apapun keuntungan bisnis kita, jika cara mendapatkannya mengandung kebohongan, kecurangan, atau kezaliman, maka ia tidak akan diterima sebagai amal yang bernilai ibadah. Inilah pondasi penting. Rezeki halal adalah ketaatan yang menghadirkan keberkahan, bukan sekadar angka yang terlihat besar di mata manusia. Satu, prosesnya jujur dan transparan. Bisnis halal dibangun di atas kejujuran sejak awal. Tidak menipu kualitas barang, tidak memanipulasi timbangan, tidak menyembunyikan cacat produk, dan tidak memperindah fakta demi keuntungan sesaat. Rasulullah bersabda, "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang syiddiq, dan para syuhada." Hadis riwayat Tirmidzi. Keuntungan mungkin tidak selalu besar di awal, namun kepercayaan pelanggan, nama baik, dan keberlanjutan usaha adalah rezeki jangka panjang yang tidak ternilai. 2. Tidak merugikan dan menzalimi. Rezeki halal tidak lahir dari penderitaan orang lain. Tidak menekan karyawan dengan upah tidak layak, tidak menunda hak pekerja, dan tidak mematikan usaha kecil dengan cara curang atau manipulatif. Islam mengajarkan, keuntungan boleh dicari dengan cerdas, tetapi kezaliman sekecil apapun tetap tercatat sebagai dosa dan menjadi penghalang datangnya keberkahan. 3. Bebas dari riba dan praktik haram. Bisnis halal menjauhi riba dalam bentuk apapun, suap dan gratifikasi, penipuan, terselubung barang atau jasa yang jelas diharamkan. Karena rezeki halal bukan hanya bersih di mata hukum manusia, tetapi bersih di hadapan Allah dan aman dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Satu, keuntungan dari kebohongan kecil. Misalnya, mengatakan barang original, padahal replika melebihkan manfaat produk secara berlebihan, menggunakan testimoni palsu atau manipulatif. Kebohongan kecil yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sumber penghasilan haram yang perlahan mengeraskan hati, meski awalnya terasa sepele dan dianggap lumrah. 2. Riba yang disamarkan. Banyak yang berkata, "Ini bukan riba, cuman bunga ringan." Aturannya resmi.
Kalau tidak ikut sistem ini, usaha tidak jalan. Padahal riba tetap riba, meskipun dibungkus istilah modern dan legalitas formal, dan dosanya tidak berubah meski dilakukan secara massal. Allah berfirman, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah 275. 3. Keuntungan dari ketidakadilan, seperti menunda gaji pekerja tanpa alasan jelas, memotong hak orang lain secara sepihak, memanfaatkan jabatan, kekuasaan, atau kelemahan orang lain. Rezeki seperti ini mungkin tampak lancar, namun doa orang yang terzalimi naik tanpa penghalang dan menjadi ancaman serius bagi kelangsungan usaha. Memilih rezeki halal memang tidak selalu mudah. Kadang terasa lebih lambat, lebih berat, dan penuh godaan dari lingkungan sekitar yang menghalalkan segala cara. Namun Allah tidak pernah menipu hambanya. Setiap pengorbanan karena ketaatan pasti dicatat dan diganti dengan kebaikan yang lebih besar. Siapa yang meninggalkan yang haram karena Allah, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih baik, lebih menenangkan, dan lebih aman untuk dunia serta akhirat. Bisnis halal mungkin tumbuh perlahan, namun ia kuat, tenang, dan berumur panjang karena dibangun di atas kejujuran dan keberkahan. Inilah bisnis yang bukan hanya memberi makan tubuh, tetapi juga menjaga iman, keluarga, dan masa depan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, bisnis dan usaha adalah bagian dari ibadah jika dijalankan dengan cara yang benar. Islam tidak melarang kita mencari keuntungan, tidak membatasi kita untuk berkembang, dan tidak mengharamkan kekayaan. Yang Allah larang adalah keuntungan yang dibangun di atas kebohongan, kezaliman, riba, dan jalan-jalan haram yang merusak hati. Ingatlah, rezeki halal mungkin terasa lebih lambat, namun ia menumbuhkan ketenangan. Sedangkan rezeki haram mungkin terasa cepat, namun ia membawa kegelisahan yang panjang. Lebih baik untung sedikit tapi halal, daripada untung besar tapi mengundang murka Allah. Jika video ini bermanfaat dan menyadarkan, like sebagai dukungan agar dakwah ini terus berjalan. Subscribe, supaya kita bisa belajar bersama tentang bisnis yang diridai Allah, dan bagikan video ini. Karena bisa jadi ada saudara kita yang sedang berusaha, namun belum memahami batas halal dan haram. Tulis di kolom komentar, saya ingin bisnis yang halal, jujur, dan penuh keberkahan. Semoga Allah membimbing setiap langkah usaha kita, membersihkan harta kita dari yang haram, dan menjadikan bisnis kita sebagai jalan kebaikan di dunia dan di akhirat.